warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Melia Putri dari jurusan Tadris Matematika 5B. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema permutasi genap atau ganjil. Nah, sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui hal-hal yang terdapat pada grup permutasi. Yang pertama ada orbit. Pengertiannya, setiap permutasi sigma dari suatu himpunan A akan mempartisi atau membagi A atas sel-sel dengan sifat tertentu, di mana sel-sel inilah yang disebut dengan orbit. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami pengertian dari orbit, di sini saya telah menyiapkan sebuah contoh, yang mana soalnya tentukan orbit dari permutasi sigma sama dengan 1 dipetakan ke 5, 2 dipetakan ke 6, 3 dipetakan ke 2, 4 dipetakan ke 4, 5 dipetakan ke 8, 6 dipetakan ke 3, 7 dipetakan ke 1, dan 8 dipetakan ke 7. Nah, untuk menemukan orbit yang memuat 1, kita terapkan sigma terhadap 1 secara berulang. Maksudnya, kita petakan 1 secara berulang sampai dia kembali lagi ke 1. Nah, di sini 1 dipetakan ke 5, lalu kita lihat 5 di atasnya dipetakan ke 8, dan selanjutnya 8 dipetakan ke 7, dan 7 dipetakan ke 1. Maka didapatkan yang memuat 1 sama dengan 1, 5, 8, 7, dan kembali lagi ke 1. Nah, jadi sigma dari 1 sama dengan 1, maka 1, 5, 8, 7 adalah orbit dari sigma. Nah, selanjutnya ada siklus. Pengertiannya, suatu permutasi sigma dikatakan siklus jika sigma mempunyai paling banyak satu orbit yang memuat lebih dari satu elemen. Nah, contohnya, permutasi sigma sama dengan 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 5, 4 dipetakan ke 1, 5 dipetakan ke 4, mempunyai orbit 1, 3, 5, 4, dan 2. Nah, jadi sigma adalah suatu siklus dengan panjang 4, yaitu 1, 3, 5, 4. Mengapa permutasi sigma ini dikatakan suatu siklus? Karena orbit pada permutasi sigma mempunyai satu orbit yang memuat lebih dari satu elemen hanya satu, sehingga orbit yang lainnya memiliki satu elemen saja. Selanjutnya, transposisi. Pengertiannya yaitu suatu siklus yang panjangnya 2. Nah, contohnya, pada permutasi sigma 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 4, dan 5 dipetakan ke 5. Ini memiliki orbit 1, 3, 2, 4, dan 5. Pada orbit tersebut, siklus terpanjangnya adalah 2, yaitu 1, 3, maka permutasi sigma kita bisa definisikan merupakan suatu transposisi. Nah, jadi sigma merupakan suatu transposisi. Nah, selanjutnya kita masuk pada definisi dari permutasi genap atau permutasi ganjil, di mana permutasi dari suatu himpunan hingga dikatakan genap atau ganjil berdasarkan apakah permutasi tersebut bisa dituliskan sebagai perkalian sejumlah genap transposisi atau sejumlah ganjil transposisi. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami pengertian dari permutasi genap atau permutasi ganjil, di sini saya sudah menyiapkan contoh dari permutasi genap dan permutasi ganjil. Pertama, kita lihat dari permutasi genap. Permutasi 4, 7, dan 8 adalah permutasi genap karena 4, 7, 8
kita bisa menuliskannya dua buah transposisi, yaitu 4, 8, dan 4, 7. Karena di sini kita mendapatkan dua transposisi, di mana dua adalah genap. Selanjutnya, permutasi 7, 2, 8, 1 adalah permutasi ganjil, karena 7, 2, 8, 1 itu bisa kita menuliskannya tiga buah transposisi, yaitu 7, 1, 7, 8, dan 7, 2. Nah, untuk cara membacanya bisa dengan 7 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 8, 8 dipetakan ke 1, dan 1 dipetakan ke 7. Oke, sekian materi tentang permutasi genap atau permutasi ganjil. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.